Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita naikkan pujian bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Sebelum kita menaikkan pujian kita yang kedua, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah kami lalui bersama hingga pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Nah adik-adik, mari kita naikkan pujian selanjutnya, kita naikkan setinggi-tingginya lagi. Mari kita nyanyi bersama-sama. Setinggi-tingginya
bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Jadi kita naikkan pujian kita yang selanjutnya, firman Tuhan ku dengar. Ayo kita naikkan pujian bersama-sama. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin, semuanya sehat ya. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap yang baik, lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga firman-Mu boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17.
Sekali lagi, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kak Denny mau bacain buat kita semua ya. Adik-adik lihat Alkitabnya masing-masing ya. Dan Kak Denny mau bacakan buat kita semua. Alkitab berjudul yaitu ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, atau engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, ini adalah firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar ya dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Nah, kalian ini mau tanya, siapa adik-adik yang sudah sekolah? Ya, sudah sekolah semua? Iya, luar biasa. Wah, ada yang belum sekolah juga, masih kecil ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau adik-adik yang di sekolah ada aturan nggak? Ada peraturan dari ibu guru tidak? Ada? Ada peraturan dari bapak guru tidak? Ada. Ya, aturan dibuat oleh sekolah supaya kita mentaatinya, ya, supaya kita mengikuti aturan yang ada di sekolah. Pinter. Nah, pagi hari ini Kak Denny mau bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul ke-10 firman atau ke-10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau dari tanah perbudakan, ya. Nah, habis itu Musa bersama dengan bangsa itu tiba di sebuah gunung yang namanya Gunung Sinai, dan di situ Tuhan mau berbicara kepada Musa dan kepada Harun. Nah, oleh sebab itu Musa dan Harun harus naik ke puncak gunung. Tetapi bangsa Israel sama imam-imam pada waktu itu tidak boleh ikut. Mereka harus nunggu di bawah. Yang boleh naik siapa tadi? Musa dan Harun. Akhirnya Bapak Musa dan Bapak Harun bilang, kalian tunggu di sini ya. Saya sama Bapak Harun mau naik ke atas gunung karena saya mau bertemu dengan Tuhan.
Tuhan mau memberikan sesuatu kepada saya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu Bapak Musa dan Bapak Harun mulai naik ke atas gunung. Wow, naik. Bapak Harun bilang, Bapak Musa, masih jauh nggak? Oh, masih jauh, masih di atas. Mereka jalan lagi, jalan. Dan akhirnya tibalah mereka di atas gunung. Dan mereka tiba di atas gunung. Wah, akhirnya kita sampai juga nih Bapak Harun. Kita sudah sampai di atas gunung. Terus Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ya, dan Tuhan berfirman kepada Musa, ya. Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa. Nah, adik-adik tahu nggak tadi 10 perintah Musa itu, 10 perintah Allah itu diberikan kepada Musa dan akan disampaikan kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya bangsa Israel diingatkan bahwa mereka harus selalu mengasihi Tuhan, ya. Bangsa Israel harus mengasihi sesamanya, ya. Karena di dalam 10 hukum Tuhan atau ke-10 firman yang Allah berikan kepada Musa mengajarkan supaya bangsa Israel mengasihi Allahnya, taat kepada Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Siapa adik-adik yang di tempat ini mengasihi Tuhan? Siapa? Apa sih? Bagaimana sih kalau adik-adik mengasihi Tuhan? Siapa? Oh, pintar, rajin ke sekolah minggu. Apalagi? Bukti kita mengasihi Tuhan. Hah? Apa? Oh iya, pintar, rajin berdoa. Ya. Nah, juga adik-adik harus mengasihi teman-teman. Siapa yang taat sama orang tua? Ada? Ada, pintar. Siapa yang mengasihi teman-temannya? Di sekolah, di rumahnya, mengasihi adik-adiknya, mengasihi kakak. Pintar. Ya, kita harus saling mengasihi. Karena 10 perintah Tuhan atau 10 firman yang Tuhan berikan kepada Musa supaya bangsa Israel taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, tetapi juga mengasihi atau taat kepada perintah Allah untuk saling mengasihi, ya, sesama. Nah, begitu juga dengan adik-adik, ya. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, setelah Tuhan memberikan 10 firman itu, setelah Tuhan memberikan 10 perintah itu kepada Musa, dan Musa beserta dengan Harun harus ngapain? Kan mereka di atas gunung. Bangsa Israel tahu tidak? Tidak tahu. Oleh sebab itu bangsa Israel menunggu di bawah sampai Musa dan Harun turun. Akhirnya Bapak Musa bilang, Bapak Harun, ayo kita turun untuk kita sampaikan 10 perintah Allah ini kepada bangsa Israel. Turun Bapak Musa dan Bapak Harun. Waduh, mereka jalan turun. Aduh. Ih, mau jatuh. Hati-hati Bapak Harun. Terus Bapak Musa lagi jalan. Terus Bapak Harun bilang, hati-hati Bapak Musa. Kita harus hati-hati turun gunungnya. Mereka turun. Dan akhirnya sampailah Bapak Musa dan Bapak Harun di kaki gunung bertemu dengan bangsa Israel. Bangsa Israel bilang, Bapak Musa, Bapak Harun. Tuhan bilang apa? Oh, kamu mau tahu ya, kata Bapak Musa. Iya, kami mau tahu. Apa sih yang Tuhan sampaikan? Apa sih yang Tuhan berikan kepada Bapak Musa untuk disampaikan kepada kami? Langsung Bapak Musa bilang, ini yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan sampaikan kepada saya waktu di atas gunung. Mana? Ini ada berapa, Pak? Ada 10 perintah Allah yang harus kita taati. Oh iya, Bapak bisa sebutkan tidak? Oh iya, nanti saya sebutkan. Terus Bapak Musa bilang gini, ya, adik-adik dengarin ya. Ada berapa tadi? 10
firman Tuhan atau 10 perintah Allah yang diberikan. Yang pertama Musa bilang, "Hei bangsa Israel, Tuhan bilang gini, yang pertama jangan ada padamu Allah lain." Jadi tidak boleh menyembah kepada Allah lain, hanya menyembah kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kita sembah sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Terus yang kedua apa Bapak? Terus Bapak Musa bilang, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga." Jadi adik-adik boleh enggak membuat patung, menyembah patung? Tidak boleh. Terus yang ketiga apa Bapak Musa? Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Yang ke berapa? 4, betul. Yang keempat, perintah Allah apa katakan? Jangan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima apa Bapak Musa? Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Pintar. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di bumi. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. Pintar. Yang keenam dibilang jangan membunuh. Gak boleh membunuh. Terus yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Gak boleh mencuri. Mencuri itu dosa, tidak boleh karena itu perintah Tuhan, itu perintah Allah, tidak boleh mencuri. Sekarang yang keberapa? Ke-9. Yang ke-9 apa Bapak Musa? Yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, jangan bersaksi dusta atau jangan berbohong. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, siapa yang di tempat ini? Adik-adik, boleh nggak kita mengingini milik orang lain? Oh, apa dia punya barang, aku mau. Kalau adik-adik dikasih orang tua, boleh. Kalau papa mama punya duit, boleh. Tetapi kalau kita mengingini barang orang lain, boleh tidak? Firman Tuhan mengatakan jangan, tidak boleh. Ya, masih ingat ada berapa adik-adik? 10 perintah Allah. Ya, ingat ya, ada 10 perintah Allah. Kakak bacakan sekali lagi ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang milik sesamamu. Nah, adik-adik, kita sudah belajar hari ini tentang 10 firman Tuhan yang diberikan Allah kepada siapa tadi? Bapak Musa. Yang disampaikan kepada siapa? Bangsa Israel. Supaya apa? Perintah itu diberikan supaya apa? Iya, pintar. Supaya taat kepada Tuhan, supaya setia kepada Tuhan. Artinya perintah itu diberikan supaya bangsa Israel mengasihi Tuhan. Dan juga supaya apa? Bangsa Israel mengasihi sesamanya. Begitu juga dengan adik-adik, ya. Mau setia kepada Tuhan? Mau mengasihi Tuhan? Angkat tangannya yang mau mengasihi Tuhan. Iya, pintar semua ya. Yang mau mengasihi temannya.
Angkat tangannya yang mengasihi teman. Siapa? 1, 2. Oh, banyak sekali, pintar sekali ya. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita. Tuhan memberikan 10 perintah kepada Bapak Musa, disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang taat, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengasihi sesamanya dan orang lain. Begitu juga dengan adik-adik ya. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga kita mengasihi sesama kita. Nah, demikian firman Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan menjadi berkat. Amin. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang setia akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Dan juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi sesama kami, mengasihi teman kami, menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian Bila yang baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang terlebih, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita naikkan pujian selanjutnya adik-adik. Bapak, terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami yang telah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, memberkati teman-teman kami yang di rumah, memberkati kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya di dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan, Kau pertemukan kembali setiap kami Tuhan di minggu-minggu mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.